Bom, então, tô aí, vamos fazer, né? Agora depende de mim. Eu quero, ele quer, né? Agora o UFC. O Merab tava junto ali, até de The Octagon. Is there no one else? Is there no one else? Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Pada hari Minggu siang kemarin, Dricus Du Plessis berhasil mempertahankan gelar kelas middleweight untuk kedua kalinya dengan memenangkan unanimous decision atas Sean Strickland dalam rematch mereka di UFC 312 di Kudos Bank Arena, Sydney, Australia. Setelah pertarungan, Dricus Du Plessis membuat tantangan yang ditujukan kepada juara kelas light heavyweight, siapa lagi kalau bukan Alex Pereira, yang pada saat itu berdiri tepat di sudutnya Sean Strickland sambil berteriak, apakah tidak ada orang lain? Setelah keluar dari oktagon, DDP kemudian berbicara dengan wartawan dengan skrum pasca pertarungan. Dricus Du Plessis mengonfirmasi bahwa melawan Alex Pereira adalah pertarungan yang ia inginkan, di mana DDP berkata, saya sangat menghormati Alex Pereira, menurut saya dia adalah fighter pound for pound terbaik di dunia, saya sangat menghormatinya. Banyak hal yang telah dia lakukan dalam waktu singkat di UFC, datang dari olahraga lain dengan banyak hal yang telah dilakukan di dunia kickboxing. Tetapi ya, saya ingin berbagi oktagon dengan Alex Pereira. Saya ingin mengalahkan Alex Poatan Pereira. Saya telah mengalahkan Israel Adesanya yang telah mengalahkan Alex Pereira. Saya tahu saya bisa mengalahkannya di kelas light heavyweight 100%. Mendengar tantangan itu, Alex Pereira yang tidak pernah takut dengan siapapun, jangankan lawan Dricus Du Plessis, melawan Jon Jones pun, Alex Pereira pun berani bahkan yakin menang. Maka dengan santainya, Alex Pereira berkata, Bom, então, tô aí, vamos fazer, né? Agora depende de mim. Eu quero, ele quer, né? Agora o UFC. O Merab tava junto ali, até de prova. Depois vai falar assim, não, vai na minha categoria, porque sabe que é difícil me descer o peso, né? Então ele falou 9-3, me intimou ali, eu falei, então tá fechado. Apertei a mão dele, ficou por isso. Vamos ver o que acontece. Namun, wacana Dricus Du Plessis versus Alex Pereira sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena Alex Pereira akan mempertahankan gelar kelas heavyweight-nya melawan Magomed Ankalaev bulan depan, yaitu di bulan puasa alias bulan Ramadan, dalam main event UFC 313. Tetapi hal itu nggak jadi masalah bagi Dricus Du Plessis, yang mengaku bahwa ia masih harus bekerja keras di kelas middleweight sebelum maju untuk menantang Poatan. Setelah itu DDP berkata, Khamzat Chimaev adalah yang pertama. Saya katakan kepada Alex Pereira, tolong kalahkan Magomed Ankalaev. Tidak ada kebencian saya terhadap Magomed Ankalaev. Saya tidak ada masalah pribadi dengan Magomed Ankalaev. Saya hanya ingin mengalahkan Alex Pereira. Tidak ada maksud pribadi terhadap Magomed Ankalaev. Saya hanya ingin melawan Alex Pereira. Bagi saya, ia sudah menjadi legenda dalam olahraga ini, sehingga akan luar biasa jika saya bisa mengalahkannya. Demi legasi saya ingin menjadi yang terhebat yang pernah ada. Namun Khamzat Chimaev adalah yang berikutnya. Saya ingin memastikan bahwa sabuk ini, gelar kelas middleweight, tidak diragukan lagi bahwa saya adalah yang terbaik di divisi kelas middleweight. Saya tahu kelas middleweight milik Anderson Silva. Dalam pikiran saya, dia adalah yang terbaik di divisi ini, dan kelas ini milik Adesanya, yang telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi ini bukan tentang seberapa sering Anda juara bertahan. Ini tentang siapa yang Anda lawan, bagaimana Anda bertahan, dan bagaimana Anda melakukannya. Berapa lama Anda melakukannya, siapa yang Anda lawan, dan memastikan bahwa tidak ada keraguan bahwa saya adalah kelas middleweight terbaik, dan kemudian naik kelas. Jadi saya tidak terburu-buru bahwa pertarungan saya berikutnya adalah Alex Pereira. Tidak. Saya ingin Khamzat Chimaev berikutnya. Saya pikir Khamzat Chimaev pantas dikalahkan. Kita tahu sebelumnya di mana Khamzat Chimaev langsung merespon pertarungan ini dengan berkata, omong kosong terbesar, dengan emotikon mengantuk. Dan setelah itu Khamzat Chimaev membuat cuitan lagi dengan emotikon iblis, menandakan bahwa Khamzat Chimaev lebih dari siap untuk melawan DDP. Khamzat Chimaev baru-baru ini menang brutal atas Robert Whittaker di ronde pertama di UFC 308 yang memenangkan penghargaan Submission of the Year pada tahun 2024. Jika Dricus Du Plessis bisa menjadi orang pertama yang memberi Khamzat Chimaev kekalahan pertama dalam karirnya, itu akan menjadi pencapaian terbesar baginya saat ia mengejar status GOAT. Di mana saat ini,
Jika kita bicara rekor mereka di UFC saja, maka mereka berdua dalam rekor sama-sama belum terkalahkan, di mana Khamzat Chimaev memang sudah dari awal karirnya belum terkalahkan. Dan di UFC, Khamzat Chimaev melanjutkan rekor kemenangannya dengan 8 kali menang di UFC dan belum pernah kalah. Sedangkan Dricus du Plessis semenjak debut di UFC hingga detik ini mengoleksi rekor 9 kemenangan dan belum pernah kalah. Nah, tentu jika mereka nanti bertarung akan ada rekor yang putus. Namun Dricus du Plessis bahkan mengakui bahwa itu mungkin masih belum cukup untuk mendapatkan kesempatan melawan Alex Pereira, mengingat munculnya kontender baru di kelas middleweight seperti Nasruddin Imavov dan Caio Borralho. Dan itu berarti DDP mungkin harus menunda pertarungannya dengan Alex Pereira sedikit lebih lama. Dricus du Plessis pun berkata lagi, "Jika Anda melihat 5 fighter teratas, perubahan yang terjadi membuat saya sebagai juara makin bersemangat. Saya pikir perubahan di kelas light heavyweight akan terjadi lebih cepat, tetapi sekarang seluruh 5 fighter teratas hampir berubah total. Jika Anda melihat zaman dulu, fighter seperti Israel Adesanya dan Robert Whittaker telah lama berlaga di kelas middleweight selama bertahun-tahun dan menduduki 5 besar kelas middleweight dalam waktu yang sangat lama. Tetapi sekarang mereka berada di ranking 4 dan ranking 5 dalam daftar ranking UFC. Di kelas ini, saya, Strickland, Khamzat Chimaev, Caio, dan Nasruddin Imavov. Penampilan Imavov sungguh luar biasa. Saya pikir Anda akan menghadapi pertarungan Caio dan Imavov. Pemenangnya adalah pertarungan berikutnya untukku, untuk memperebutkan gelar setelah pertarungan saya dengan Khamzat Chimaev." Kemenangan DDP ini rupanya mendatangkan banyak reaksi, entah itu dari fighter kelas middleweight, light heavyweight, hingga kelas welterweight. Nah, kalau dari kelas welterweight, tentu datang dari sang juara Belal Muhammad dengan berkata, "Saya bisa menjadi double champ dengan mudah." Belal berani berkata begitu karena itu semua karena memang gaya bertarung Dricus du Plessis agak unik. Terlihat tidak banyak planning, yaitu dengan sekedar hanya melakukan pressure dan bertahan dari serangan. Sehingga seringkali kita melihat hal-hal tidak terduga alias ada teknik-teknik yang terlihat tidak disengaja. Hal itu sesuai dengan reaksi dari salah satu mantan juara kelas light heavyweight, yaitu Jiri Prochazka, yang berkata, "Tidak ada teknik, tidak ada ritme, tetapi 200% aktivitas dan tekanan, terutama seperti seorang juara. Itu adalah sesuatu yang inspiratif." Tapi itu tidak seburuk penampilannya Sean Strickland, yang sangat kontras dengan Sean Strickland ketika saat di meja konferensi pers, yang terdengar sangat vokal dan menantang siapapun. Tapi ketika bertarung, ampun dah, untung gak juara. Kalau sampai juara, gue bakal gak mau lagi nonton title fight kelas middleweight, karena udah pasti ngebosenin. Pasalnya, berbeda dengan fighter yang bermulut besar lainnya, seperti Colby Covington, Israel Adesanya, Conor McGregor, dan Chael Sonnen, yang cara bertarungnya selalu menarik untuk ditonton dan sangat teknikal. Nah, kalau menurut teman-teman, siapakah yang akan menang jika DDP melawan Alex Pereira, entah itu di kelas middleweight atau di kelas light heavyweight? Dan apakah Khamzat Chimaev akan mendapatkan sabuk juara UFC di tahun ini? Nah, itulah obrolan kita hari ini. Jika Anda suka video ini, silahkan like dan komen ya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sekian dan terima kasih.